Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov walkout dari pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada Jumat 5 Agustus 2022 ketika delegasi Jepang berpidato. AMM atau Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu dibayangi oleh ketegangan di Selat Taiwan. Kyodo News berdasarkan sumber mewartakan Wang dan Lavrov diduga meninggalkan kursi mereka sebagai protes atas kritik Jepang terhadap latihan militer Beijing yang dimulai pada Kamis kemarin. Manuver Beijing itu merupakan respons atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan awal pekan ini. Jepang juga mengecam invasi Moskow ke Ukraina sejak akhir Februari dengan berlakukan sanksi. Wang, Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi berpartisipasi dalam sesi diskusi antar Menteri Luar Negeri Asia Timur yang beranggotakan 18 orang. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Acara itu sebagai bagian dari rangkaian pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang diadakan di ibu kota Kamboja minggu ini. Sebelumnya, Reuters melaporkan China pada Kamis tiba-tiba membatalkan pertemuan bilateral yang direncanakan antara Hayashi dan Wang. Musababnya karena pernyataan kelompok 7G7 yang mengkritik tanggapan China terhadap kunjungan Pelosi ke Taiwan. Jepang dan Amerika Serikat termasuk di antara anggota G7. Menlu China juga dilaporkan tidak mengikuti sesi makan malam. Reuters mengutip Saksi Mata menulis bahwa Wang pergi melewatkan momen Ramatama yang dihadiri para diplomat top ASEAN. Menlu Jepang sampai delegasi Amerika Serikat. Pelosi mengunjungi Taiwan pada Selasa malam 2 Agustus 2022. Sebelum Pelosi tiba, Presiden China Xi Jinping jauh-jauh hari sudah memberi peringatan agar Amerika Serikat jangan bermain api soal Taiwan. China menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya. Wang Yi pada pertemuan ASEAN Kamis 4 Agustus 2022 mengatakan kunjungan Pelosi ke Taiwan sebagai tindakan gila, tidak bertanggung jawab, dan sangat tidak rasional oleh Amerika Serikat. Sehari setelah kunjungan Pelosi atau persisnya pada Kamis 4 Agustus 2022 tepat pukul 12 waktu setempat, China menggelar latihan militer terbesar di sekitar Selat Taiwan. Zona latihan China berada dalam jarak 20 km dari garis pantai Taiwan dan tersebar di beberapa titik. Latihan akan mencakup penembakan peluru tajam jarak jauh, majalah milik pemerintah China, Global Times melaporkan. Dalam latihan tersebut, rudal terbang di atas wilayah Taiwan untuk pertama kalinya. Wilayah udara Taiwan telah ditutup untuk lalu lintas sipil selama latihan militer China yang dipicu oleh kunjungan Pelosi. Sejumlah maskapai membatalkan penerbangan ke Taipei dan mengalihkan rute lainnya ke wilayah udara terdekat. Menlu China walkout sebelum gelar dinner ASEAN. Diplomat tinggi pemerintah China, Wang Yi melakukan walkout sebelum dimulainya jamuan makan malam para Menlu. Di pertemuan ASEAN di Kamboja pada Kamis 4 Agustus, Wang Yi juga terlihat meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan. Awalnya Wang Yi melambai kepada media saat dia memasuki ruang tunggu untuk makan malam. Menurut Reuters, dia keluar dari tempat tersebut tanpa memberikan alasan. Makan malam itu dihadiri oleh beberapa Menlu termasuk Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Yoshimasa Hayashi dari Jepang, dan diplomat senior ASEAN. Menlu Wang Yi walkout sesaat sebelum jamuan makan malam ASEAN tak ingin satu meja dengan Blinken. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dilaporkan telah walkout atau keluar dari ruangan hanya sesaat sebelum jamuan makan malam para Menteri Luar Negeri ASEAN dimulai. Saksi mata menyebut Wang Yi meninggalkan lokasi pertemuan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 4 Agustus dengan kendaraan. Wang Yi melambai kepada media saat ia masuki ruang tunggu untuk makan malam dan kemudian berjalan keluar dari tempat tersebut tanpa memberikan alasan. Menurut keterangan dua saksi, Reuters menyebut Wang Yi terlihat pergi dengan kendaraan. Adapun jamuan makan malam tersebut dihadiri oleh lebih dari selusin Menlu, termasuk Menlu AS Antony Blinken, Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi, dan para Menlu ASEAN. Ketegangan antara China dan AS meningkat dengan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei, Taiwan pada Selasa 2 Agustus. Hal itu mendorong China menggelar latihan militer besar-besaran di Selat Taiwan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menlu China Wang Yi melakukan pertemuan bilateral di sela-sela partisipasi mereka di 55 tahun ASEAN Ministerial Meeting yang digelar di Phnom Penh, Kamboja. Belum diketahui topik apa saja yang mereka diskusikan. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken juga turut berpartisipasi dalam 55 tahun ASEAN Ministerial Meeting. Namun tampaknya dia tidak akan melakukan pertemuan bilateral, baik dengan Lavrov maupun Wang Yi pada Kamis 4 Agustus 2022 lalu. ASEAN dan China telah menggelar ASEAN-China Ministerial Meeting Keamanan Pangan dan Stabilitas Regional, termasuk dalam kerjasama yang hendak diperkuat kedua belah pihak. Di ASEAN-China Ministerial Meeting diajukan dua area kerjasama ASEAN-China untuk diperkuat, keamanan pangan serta keamanan dan perdamaian regional, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lewat akun Twitter resminya.
Retno menjelaskan terdapat dua cara untuk memastikan keamanan pangan. Pertama, dalam jangka pendek, yakni dengan memastikan rantai pasok pangan. Untuk jangka panjang, memperkuat ketahanan pada kawasan melalui pendirian regional Food Emergency Relief. Misalnya, investasi untuk inovasi pertanian dan pengembangan strategi keamanan pangan, kata Retno dalam keterangannya dirilis Kementerian Luar Negeri. Dalam ASEAN-China Ministerial Meeting, Retno turut menyampaikan tentang pentingnya ASEAN dan China berkontribusi dalam menciptakan perdamaian serta stabilitas di kawasan. Dia secara khusus mengutarakan kekhawatirannya terkait meningkatnya rivalitas di antara kekuatan besar. Ia menilai jika rivalitas itu tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat berujung pada konflik terbuka, termasuk di Selat Taiwan, ujarnya. Retno mendorong agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi. Saat ini dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab agar perdamaian serta stabilitas terjaga, ucapnya. Selain itu, Retno turut menekankan tentang pentingnya menjaga kepercayaan. Dalam hal ini dia menyebut penting bagi China menjadi bagian dari pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Penting pula bagi Beijing menghormati hukuman internasional, termasuk terhadap Konvensi PBB untuk Hukum Laut 1982. Saat ini China dan beberapa negara ASEAN terlibat sengketa klaim atas wilayah Laut Cina Selatan. Klaim negeri tirai bambu atas wilayah perairan strategis itu dinilai tak sejalan dengan aturan UNCLOS 1982.